Selanjutnya masuk ke lingkup pembahasan yang baru setelah sebelumnya membahas terkait pembebanan aksial. Kali ini akan membahas terkait pembebanan torsi. Torsi sendiri merupakan momen yang cenderung memutar benda pada sumbunya. Sebagai ilustrasi, di sini ada gambar pembuka katup ya. Ketika pembuka katup ini diputar oleh orang yang membukanya, maka poros yang ada di sini ya, sebagai poros putar katupnya itu akan menerima pembebanan torsi. Kemudian sama halnya dengan pembebanan yang lain, ketika suatu benda dikenai torsi, maka akan muncul gaya dalam. Nah, gaya dalam yang ini dalam bentuk torsi internal. Nah, torsi internalnya ini akan digunakan nantinya untuk menghitung tegangan. Tegangan akibat torsi itu dinamakan dengan tegangan puntir, akan dibahas kemudian. Untuk menentukan torsi internal, dapat menggunakan metode yang sama sebagaimana pembebanan yang lain, yaitu dipotong saja di bagian yang ingin ditinjau. Kemudian terapkan persamaan kesetimbangan. Sebagai contoh, misal di sini ada batang silinder menerima beban torsi ya, 40 Nm. Maka untuk mencari tahu torsi internalnya, dipotong saja di bagian A, kemudian akan muncul torsi internalnya dengan arah yang berlawanan ya, lalu dimasukkan ke persamaan kesetimbangan, sehingga nanti didapatkan torsinya yaitu sama dengan 40 Nm. Kemudian torsi internal tersebut akan digunakan untuk menghitung tegangan akibat torsi, yaitu dinamakan dengan tegangan puntir. Tegangan puntir memiliki simbol yaitu tau, yang mana nilai maksimalnya itu terjadi pada bagian terluar dari benda yang diberikan torsi. Sehingga rumusnya adalah tau max sama dengan T atau torsi internalnya dikali dengan C, yaitu jarak terjauh dari pusat atau titik tengah penampangnya. Dalam hal ini adalah jari-jari poros. Kemudian dibagi oleh J. J merupakan momen inersia polar. Adapun momen inersia polar dapat dihitung dengan rumus berikut. Jika penampangnya pejal, maka nilai J-nya itu adalah pi/2 dikalikan C pangkat 4, di mana C-nya di sini adalah jari-jari penampangnya, jari-jari lingkarannya. Kemudian jika penampangnya hollow atau bolong di tengah ya, maka nilai momen inersia polarnya adalah pi/2 dikali CO, yaitu jari-jari terluar, pangkatkan 4, kemudian dikurangi CI, yaitu jari-jari yang di dalamnya, dipangkatkan 4 juga. Untuk lebih jelasnya, nanti akan ada pembahasan soal terkait dengan tegangan puntir. Silakan cari saja video yang berkaitan. Kemudian sama halnya dengan pembebanan aksial, di mana ada yang dinamakan konsentrasi tegangan normal. Pada pembebanan torsi juga ada yang dinamakan konsentrasi tegangan puntir, di mana tegangan puntir maksimal itu akan terjadi pada luas penampang terkecil ya dari benda yang dikenakan torsi, dan juga pada daerah yang terjadi perubahan luas penampang. Di daerah yang terjadi perubahan luas penampang tersebut terjadi konsentrasi tegangan. Sehingga nanti untuk mencari tegangan puntirnya perlu dikalikan dengan K, yaitu faktor konsentrasi tegangan. Rumusnya seperti ini, jadi tau max atau tau puntir max gitu ya, tegangan puntir maksimal, sama dengan K dikalikan torsi internal kali C ya, jari-jarinya, kemudian dibagi dengan momen inersia polarnya atau J. Adapun nilai K-nya bisa didapatkan dari grafik dengan terlebih dahulu mencari rasio dari radius pada terjadinya perubahan penampang dengan diameter terkecilnya, kemudian mencari rasio diameter terbesar dan terkecil, lalu dihubungkan titiknya sehingga didapatkan nilai K-nya. Lalu di sini momen inersia polarnya itu digunakan jari-jari yang terkecil.